Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan di hari Jum'ah yang berkah ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan beserta inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, diberikan ketetapan iman dan Islam. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, untuk bisa kita mengambil suatu kemanfaatan dan kefadilahan daripada nikmat tersebut, dalam arti untuk takarrub kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harapan mudah-mudahan dengan iman kita dan Islam kita, akhir kehidupan kita di akhir hembusan nafas dalam keadaan husnul khotimah. Salawat ma'asalam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing dan menuntun umatnya. Sampai saat ini kita berpegang teguh dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dengan wujud cinta kita kepadanya yang selalu melafazkan kalimat-kalimat shalawat dan selalu patuh dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dengan harapan mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya dan tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah ini sebagai khatib selalu mengingatkan dan mengajak, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas amal-amal saleh kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha bagaimanakah untuk kita menghindari, mencegah dan meninggalkan atas segala larangan-larangannya, atas segala kemaksiatan, kezaliman dan kemunafikan yang insya Allah kita terhindar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan ini, kehidupan yang tenang, kehidupan yang selamat dalam kehidupan dunia yang kita alami saat ini, dan selamat pula kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, di mana kita mengetahui atas segala apa yang telah terjadi dalam kehidupan ini, tentu kita merasakannya dan mengalaminya. Perlu kita ketahui dan kita ambil pelajarannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hambanya, bukan hanya sekedar kenikmatan-kenikmatan belaka, bukan hanya sekedar kebahagiaan saja, bukan hanya sekedar fasilitas hidup kita di dunia ini. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah juga memberikan suatu cobaan, suatu musibah, suatu yang mungkin
kita sebagai hambanya tidak menginginkannya. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu tersebut kepada hambanya dengan menakar bahwa seorang hamba pasti akan bisa melaluinya atau bisa menghadapi segala musibah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal hanya kita sebagai seorang hamba, seorang manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang tahu dan yakin bahwa segala ujian dan cobaan itu adalah bentuk pelajaran yang penting bagi kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan membuat atau akan menjadikan suatu ketenangan di dalam hati kita. Beberapa ulama, para orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, memberikan pelajaran, memberikan mau'idhah, memberikan pesan-pesan yang baik bagi muridnya, bagi jamaahnya. Bagaimanakah menata kehidupan ini dengan baik? Bagaimanakah menata hati kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang kita dalam urusan yang kecil saja membuat hati gelisah, urusan yang sepele membuat pikiran yang panjang dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang mungkin kita tinggalkan, di antaranya hal-hal yang bisa menenangkan hati kita. Justru kita akan sibuk dan mengejar sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Yang pertama, sebagai penenang hati kita, di antaranya yaitu membaca ayat-ayat Allah, meresapi ayat-ayat Allah, dan mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran. Disitulah bentuk ketenangan kita seorang manusia. Ketika lisan ini kita basahi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ketika telinga kita selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, memberikan nasihat, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang akan masuk ke dalam pikiran kita dan membuat hati dan ketenangan di dalam hati kita. Namun sebaliknya, ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita tidak pernah mendengarkannya, ataupun tidak bisa sama tidak pernah menghafalkannya, membacanya, maka kegelisahan dan segala hal yang kita rasakan adalah bentuk daripada gelisah hati kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, bagaimanakah kita menciptakan ketenangan di dalam hati kita sendiri? Marilah kita melihat segala sesuatunya dengan kemampuan diri kita. Jangan kita paksakan kemauan kita, paksakan nafsu kita yang untuk mengejar urusan dunia. Ketika kita melihat orang-orang yang di bawah kita dalam arti urusan dunianya, masih banyak orang yang kekurangan dibanding kita. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita dalam kondisi yang mungkin memprihatinkan, sehingga kita sadar bahwa saat ini kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Sampai saat ini Allah memberikan rezeki kita tidak kurang-kurang. Sampai saat ini Allah masih memfasilitasi hidup kita, sehingga dengan kita selalu bersyukur atas segala nikmatnya, selalu melihat hal yang kebalah dalam urusan dunia, hindarkan nafsu belaka. Insya Allah disitulah bentuk kemenangan dalam kehidupan ini. Namun sebaliknya, ketika tidak mensyukuri segala kenikmatan tersebut, apa yang kita lihat, apa yang kita capai serba kurang dan serba tidak cukup, maka hati kita akan gelisah dengan kekurangan yang kita harapkan sesuai dengan tidak sesuai kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, bagaimanakah ketenangan dalam hidup kita? Tentunya kita selalu bisa memperhatikan dalam kehidupan kita, di antaranya yaitu menghubungkan silaturahmi. Selalu kita eratkan dalam hubungan ukhuwah Islamnya, baik kepada saudara kita sendiri, kepada sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita secara umum. Ketika hubungan silaturahmi jalan, maka segala sesuatunya, ketika ada beban, ketika ada masalah, ada pencerahan, ada masukan yang baik untuk kehidupan kita, untuk apa yang telah kita lakukan. Silaturahmi bentuk bagaimana kita menenangkan kehidupan ini dan ketenangan hati ini. Ketika sesuatu beban itu kita pikirkan sendiri, ketika itulah merasa berat dan merasa tidak mampu. Sehingga dengan para sahabat kita, para nasihat-nasihat orang-orang yang di sekeliling kita inilah yang akan mendukungnya, sehingga kuatlah hati kita, sehingga kuatlah fisik badan kita, menjadikan sesuatunya ada hikmahnya dalam silaturahmi tersebut. Dan yang penting, ketika sesuatu terjadi kepada diri kita dalam bentuk kesusahan, kegelisahan, musibah, halangan dan rintangan, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir menyebut namanya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, selalu berzikir kepada Allah. Dengan kita menyebut nama Allah, maka disitulah menenangkan hati kita. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam sebuah doa yang mungkin para ulama, para orang-orang soleh selalu melafazkannya. Doa tersebut diantara sebagainya sebagai pelajaran bagi kita. Di antaranya dalam doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kegelisahan, dari bersedih hati. Sedih hati yang selalu mendalam, kegelisahan dalam segala urusan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal yang tersebut, yaitu hal gelisah dan sedih hati kita. Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, hindarkanlah dari sifat lemah dan pemalas. Lemah artinya kalau secara zahir dalam bentuk fisik yang lemah. Ada pula lemah iman kita, lemah semangat kita untuk berbuat kebaikan, lemah dan malas dalam urusan beribadah. Ini salah satunya akan membuat hati kita selalu gelisah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikuatkan menjadi lahir yang kuat, zahiran yang kuat, dan batin yang kuat, dan semangat untuk beribadah kepadanya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Sifat bakhil inilah yang akan melemahkan hati kita. Dengan kita bersyukur, dengan kita dermawan, dengan kita selalu berinfak, bersedekah, dengan kita selalu membantu orang yang di sekeliling kita, inilah bentuk ketenangan dalam hati kita. Namun ketika kita selalu bakhil, selalu pelit untuk berbuat kebaikan, pelit untuk berbagi kepada yang lainnya, justru itu akan mempersempit rezeki kita, menambah masalah kita, dan selalu dihindarkan dari hal-hal kebaikan. Sifat bakhil mengundang keburukan, namun sifat yang dermawan akan mengundang kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir dalam doa kita yang sering kita panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid dain, dari cengkraman tanggungan, cengkraman hutang ataupun cengkraman beban-beban yang lainnya, sehingga dengan tanggungan tersebut
Dengan beban tersebut membuat hati kita gelisah, membuat segala urusannya menjadi sulit dan lain sebagainya. Ya Allah, kita mudah-mudahan dihindarkan dari hal yang demikian. Wa qahrir rijal, dan termasuk bergantung kepada orang lain, termasuk dalam mengartikan penindasan. Selalu kita berharap kepada manusia, selalu kita berharap kepada saudara kita, berharap kepada orang-orang di atas kita. Ini salah satunya bentuk daripada kelemahan di dalam diri kita. Ketika kita selalu melapangkan hati, selalu bersyukur, selalu merasa cukup bahwa segala sesuatunya Allah yang memberikan kepada kita, maka ketenangan di dalam batin kita, ketenangan hati kita yang dipenuhi dengan rasa syukur, dengan rasa cukup, dan dengan rasa selalu berbagi kepada yang lainnya. Mudah-mudahan dengan selalu kita berzikir kepada Allah, dengan selalu kita membaca Al-Quran, melakukan kebaikan, bersilaturahmi, membahas kebaikan, disitulah salah satu cara yang paling penting dalam hidup ini untuk mengurangi beban-beban kita, untuk selalu menghilangkan dari rasa kegelisahan dan kesedihan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya dan memberikan keberkahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa qur rabbil fir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhyar minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi